wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diki Chandra Wika Salim dan The Kromoso Kromoso. di E-Talk Show setiap Jumat malam. Sebelum Kenapa? saya mau coba Ngapain? apa ini namanya illusion ya. Jadi saya akan coba menghilangkan uang 50.000 ini. Ya, Mau sulap maksudnya? Mohon maaf, bukan sombong nih ya. Maaf ya. Saya senang kalau nonton sulap. Iya. Mau ngapain? Mau ikutan sulap juga, Bang Jui? Iya. Ini 50.000 Ada apa ini. sih? Kok malam ini kok baru mulai udah langsung pada mau sulap-sulapan? Mana mungkin? Kok bisa sih? Hebat dong. Iya. Satu tangan, dua Oh, iya. tangan dong. Oh kan? Ini. Apaan? Itu mah anak SD juga bisa di rumah cuman gitu doang nyelipin duit di sini. Iya, jangan kan anak SD nih. Ini uang berapa? Berapa lembar? 1 lembar. 50.000. 50.000 selembar ya? Ya. Selembar. Menggandakan uang. Set. Jadi berapa? Jadi banyak dong. Set. Lihat dulu nih ya. Ah. Set. Set. Ambil. Kan? Jadi 2 lembar. Jadi 2 lembar. Hebat. Kamu hebat. Iya, hebat. Jadi 3 lembar. Lah kok dapat lagi? Dia ngumpetin di situ. Kok dapat lagi? Silakan duduk lagi sana, saya udah mau mulai nih. Parkir buat parkir. Oh iya. Dia apaan sih? Lagian udah jangan pada so-soan lah. Aku panggilin aja deh yang bener-bener ini berbakat banget. Gali Montana! Welcome, sir. Please turn on the device. Virtual reality startup. Please enter the passcode. Access granted.
Aduh. Keren banget. Mas Gali nggak usah duduk di sini deh. Duduk di pelaminan aja sama aku. Kok dari tadi? Ngobrol ayo dong. Ngobrol. Aku terkesima, aku penasaran. Itu kenapa bola-bola bisa ada di layar terus ada di tangan, itu gimana caranya sih? Bola-bola cinta. Oh. Gue balikin dong. Gali Montana. Waduh. Keren banget sih. Rika tahu nggak bola diumpetin di mana? Aku tahu. Di mana? Kasih tahu nggak ya? Tahu dong. Di sini. Padahal itu bola jui. Bola juga segede gitu. Bola saya nggak bisa nyala kan? Aduh. Aduh, keren banget sih itu Mas Gali. Gali apa kabar Montana? Baik. Aus dulu. Aus dulu. Silakan. Boleh minum, ini Boleh minuman diminum, baru kok, ya. baru 3 Mau bulan diminum lalu. sama saya atau sama Wika? Sendiri aja. Oke, lanjut aja. Lanjut aja. Gimana? Mumpung masih dapat flow-nya nih. Ini Gimana kabarnya Mas Gali? Baik, Wika. Ini Baik, belajar Mas. dari kapan nih kayak begini? Kalau high-tech-nya ini mulai dari 2010. 2010. Jadi sebelumnya 2005 sampai 2010 tuh ilusionis. Ilusionis. Ilusionis tuh yang kayak kita ngilangin barang gitu. Oke, Ngilangin orang. Oke, ini kayaknya banyak sekali pemirsa di rumah, termasuk saya itu nggak ngerti. Kita taunya ya Wi, pesulap aja. Iya. Ya kan, pesulap aja, tapi ternyata ada Ilusionis. Ini high-tech ilusionis. High-tech ilusionis. High teknologi magic. Kayak barusan. Ya. Oke, terus ilusionis yang biasa? Itu yang kayak kita ngilangin mobil, kita pindahin ke suatu tempat, kita hilangin orang, kita pindahin ke suatu tempat seperti itu. Terus kalau Bermain yang lebih besar. kalau yang udah sayang tiba-tiba ngilang itu namanya apa? Ghosting. Jadi kan kalau magician itu kan ibaratnya dia dokter umum ya kan, Oke. tapi ada penjurusannya lagi tadi. Asik. Kayak gitu, kayak ilusionis tadi. Terus ada Oke. mentalis, Iya. gitu, ada hipnosis, ada high-tech ilusionis gitu, berbagai macam. Jadi, Terus karena semuanya magician, Betul. tapi ada fakultas, Oh, ada itunya, jurusan-jurusan. jurusan-jurusannya jurusan. gitu. Makanya tadi kayak dokter umumnya gitu. Kalau Oh, magiciannya. oke, Jadi oke. kalau high-tech ini kan kita kan semakin lama kan di dunia ini kita kan semakin berkembang dengan teknologi Ya. kan. Oke, Jadi kenapa kita nggak sesuatu yang baru seperti itu? Ini yang membedakan ilusionis yang pada Ilusionis umumnya. dengan Betul. high-tech Betul. ilusionis. Jadi banyak sih jenisnya, kayak misalkan kita bisa pakai gadget bawa handphone ya? Bawa Mana handphone? Iya. handphone aku. Cie. Mau nomor handphone aku? Eh, Boleh. Ini gue langsung nanya nggak nanya nomor handphone aku. Nggak, Ini gini. handphone. Gini, jadi bisa gini, Mas di sini dong, majuan dikit, pindah posisi biar bisa lihat semuanya. iya, tak Dari melorot kamera nih. juga bisa lihat semua di sini. Nggak gitu juga sih. Oh iya. Gini. Oh. Jadi ini bisa pernah lihat ini ya, satu aplikasi ini ya. Ini Close up. Nah. close up gitu ya. Ini bisa buat bakar. Oh iya. Jadi ini korek jadi api, korek api. bisa buat bakar gitu. Ini apinya beneran, panas beneran gitu kalau Masa sih? disentuh. Nggak Coba. percaya, coba sentuh. Bohong. Belum. Ih, Jadi kan kita nggak perlu repot-repot gitu kan bawa kayak misalkan kayak gini, kalau mau Iya. misalkan mau coba, kita keluarin, kita bisa. kok bisa sih? Kok bisa sih? Kamu gimana? Ih, warnanya sama lagi sama baju aku ya. Sengaja di matching-matchingin sama Warnanya sama lagi sama baju aku. Ini, tapi kalau boleh tahu nih, kan ada juga anak-anak yang pengen tahu nih sekolahnya di mana sih, belajarnya di mana sih? Jadi Atau kalau apa? belajarnya ini sebenarnya ada mentornya tuh di Amerika. Oh. Mentornya di Amerika, Marco Tempest, tapi kita cuma ikut kayak seminar-seminar mereka yang di Asia. Asik. Oke. Marco Tempest itu maksudnya dia sering ada yang seminar dan eventnya itu juga walaupun pandemi kayak gini sampai 2022 tuh full. Masih full. Betul. Wow. Dia bener-bener Berarti mentor memang high Walaupun tech. virtual. Betul. Walaupun Minatnya virtual gitu kan. banyak ya. Tapi kita ikutin dari situ aja, kita coba. Oh, oke. Ini lebih diminati ternyata di Indonesia gitu. Kamu tahu kartu nggak, tapi kartu remi? Tahu. Dan sampai fail nih, nggak seru nih kalau fail nih. Kartu remi tahu yang Nggak, ada kalau nggak tahu, gambar-gambar kalau nggak tahu, pohon beringin. kalau nggak tahu Kayak kita gini. pakai kartu gini. Oh iya. Oke. Ya. Boleh dibuka mas? Oh, iya. Gua nggak ada kuku. Lanjut aja di segmen berikutnya boleh nggak? Kamu buka itu dulu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show. Oke, masih di Talk Show bersama saya Diki Chandra, Wika Salim, Gamoson, dan Gali Montana. Tadi udah dibuka. Lanjutin dong yang tadi dong. Jadi gini, Kenapa? Wika, gini. Ah, Ini khusus kalau high tech buat main sama
klien sebenarnya. Oh, coba. Tapi sama cewek juga diutamakan. Oh, siap. Coba. Jadi gini, kalau misalkan handphonemu mana? Nih, Oke, gitu ya. dibuka. Enggak usah taruh situ. Oh, taruh sini. Jadi gini, di sini ada satu aplikasi, Mas Diki. Kamera bisa lihat ke sini ya. Oke, ini agak diturunin gini biar bisa lihat ya semua ya. Di sini ada satu aplikasi, kamu boleh pencet ini nggak? Yang mana? Yang Card Now. Ini. Ya. Jadi, this is my business card gitu ya. Ini kartu Keluar namaku. kartunya. Kartu namaku. Jadi kalau aku mau kirim ini, Ya. kan kemana-mana daripada bawa kartu nama repot kan? Iya. Terus aku bisa slide ini ke handphone Wika karena kita sama-sama iOS gitu. Oke. Tapi kalau di slide gini masuk kan nanti dipikir ada Bluetooth atau ada Wi-Fi gitu kan. Aku bikin yang lebih memorable. Gini, tapi janji kalau aku kasih kartu nama ini cuma buat bisnis ya, bukan buat ngajak makan malam. Oh iya. Boleh kok makan malam juga nggak apa-apa kan? Oke. Kalau belum Gini, makan. Ready? Jadi Ya. kayak gini, boleh fokus ke sini lagi. Kita lihat di sini ada satu kartu namaku, tadi kamu yang keluarin. Ya. Aku nggak akan keluarin ini ke sana, tapi aku akan ambil ini kayak gini. Kok bisa sih? Biasanya habis itu tepuk tangan dulu, Pak. Wih, sadar. Kok bisa keluar sih? Emang nggak bisa keluar? Kenapa itu bisa keluar ya? Iya. Padahal aku nggak ngapa-ngapain, kok udah keluar aja sih. Kartunya hebat ya. Tapi kenapa malah jadi ilusionis, bukannya jadi misalnya jadi hakim? Kalau sulap penipuan yang dilegalisir, Pak. Oh. Orang terhibur, orang happy gitu ya tadi ya. Kalau jadi ilusionis gitu, pesulap magician itu sebenarnya belajar psikolog juga nggak sih? Betul, kita harus tadi kan how Iya. to manage audience Iya. gitu, gimana orang percaya, gimana orang bisa happy saat kita Iya. main. Kita nggak hanya belajar trik, kalau belajar Iya. trik, kamu ku ajarin 1 menit bisa trik, tapi kamu nggak bisa how to performnya, gitu. Iya, iya, Gimana iya. cara performnya kayak gitu. Baca Jadi satu pikiran kesatuan penonton gitu ya. ya. Tapi Gitu ya. zaman sekarang udah dimudahkan. Kita lanjutin yang tadi ini ya. Iya, Oh, iya, zaman iya. sekarang Oh, iya. udah dimudahkan. Aku sama Om Diki dulu. Setelah itu aku coba sama Wika ya. Iya. Oke. Om Diki itu kartu benar-benar baru ya. Iya. Dan kartu biasa bisa ditemuin di warung. Siap. Buka aja, Saya buka normal. ya. Hmm. Oke. Aku sukanya dulu mainnya Dikocok, gaplek. dikocok. Aku aja ngocok padahal. Oke, sekarang Oke, sudah. dirimu ambil satu kartu yang mana aja. Oke. Ambil satu kartu. Dilihat aja nggak apa-apa. Oh, Dipilih dilihat kartu aja. yang suka. Jangan joker ya kalau bisa ya. Oke, Jangan siap. joker ya. Udah? Udah, taruh. Nah, sisa kartunya itu dilihat. Udah? Nah, jadi gini, tolong jangan ada yang sebutin kartunya, karena takutnya nanti kalau disebutin, kamu pikir di iPhone-ku tuh ada apa namanya voice detector atau voice recognition gitu kan. Oke. Ini yang memudahkan aku sulap, nggak usah tadi sosok baca pikiran gitu Iya. kan. Teknologi yang kusuruh dia ini, kayak nonton Iron Man. Iya, iya, gitu iya. kan. Terus sekarang teknologi-teknologi yang bisa pakai suara kayak gitu. Iya. Tapi ini keren ya, kamu nggak usah sebutin. Oke. Boleh pegang kartunya, sini. Dipegang Kamu udah dong. nggak kartu? Oh, Udah. kartu kan memegang tangan. Maaf. Kaget Mulai ya. deh dia, mulai Ini deh. kartunya ya. Iya, Kita iya, kasih iya. lihat penonton yang ada di rumah. Iya. Kartunya. Ya, Kartunya nih. ya. Nah, sengaja aku bilang jangan disebutin. Iya. Takut ada voice detector atau voice recognition. Dan Iya. handphoneku dari tadi di sini nih, Mas. Iya, betul. Iya, benar. Nggak dikontrol oleh asistenku atau apapun. Benar, Karena benar. aku flight mode, Oke. kita lagi syuting. Jadi, kamu boleh pegang handphoneku seperti ini. Di sini ada apa namanya? Ada sebentar. Ada satu aplikasi yang gambar skop. Dipencet. ini? Ya, betul. Yang gambar skop. Yang Dipencet. ini ya? Ha. Nah, kamu bayangin, Wika, kamu Ya. bayangin gambarnya. Heeh. Oke? Ya, Gambarnya. Dapat Ya. ya? Bisa jangan disebut ya? ya. Kamu, Mas, bayangin Tahu. angkanya. Oke. Angkanya. Oke? Angkanya. Oke. Dia gambarnya. Ya. Wika Oke. sebelah sana biar saya yang bayangin angka, jangan bayangin kamu. Oke. Ready? Ready? Semua lihat ke handphone? Lihat ke handphone? Ya. Itu kan di handphonenya kayak gambar dia lagi megang kartu ya, Mas ya? Iya. Iya. Tapi kamu megang handphone gitu ya. Ready ya? Sekarang kamu shake sambil kamu bayangin 1 2 3 di shake agak keras. Shake. Ya. Cukup keluar satu kartu di situ. 7 wajik. Stop. Ih, jago ya. Stop. Udah keluar, Mas. Jago ya. Kok bisa sih? Itu karena saya. Ini bisa nih. Kok bisa gitu sih? Jadi itu pakai teknologi, kita bisa pakai apapun. Handphone, iPad, atau TV ada di rumah. Misalkan nih ada TV gini nih. Ya. Mas Diki nih, ada TV kayak gini. Wika, yuk kita coba main di situ ya. Aku Iya. ajak Wika dulu nggak apa-apa ya sana ya. Nggak Oke. apa-apa. Enak banget. Wika, kamu mau di sebelah mana? Aku di sini boleh. Oke, ini ada satu tumpuk kartu. Kita Iya. kasih lihat ke penonton dulu yang ada di rumah semuanya. Ini brand new tadi ya. Kita cuman beli Ya. kartu warung pun kita bisa pakai gitu. Maksudnya kita nggak ada pakai kartu khusus. Jadi di sini
kamu tuh paling suka warna kartu tuh merah atau kamu suka warna hitam? Jangan disebutin. Oh iya. Oke. Aku tahu kamu lagi berbunga-bunga, jadi suka warna merah kan? Yang penting jangan pikirin yang sarjana Kamu hukum. kok sebut? Enggak. Oke, Wika gini. Iya. Kamu silahkan pilih kartu, aku bilang stop di mana aja. Oke? Seperti ini. Aku pilih Iya, kamu bilang stop di mana aja. Oh, oke. Oke, 1, 2, 3. stop. Stop di sini. Oke. Ambil kartunya. Nah, kali ini jangan kasih lihat aku, kasih lihat kamera, kasih lihat semua penonton yang ada di rumah. Kok dia tahu ini? Udah? Sudah, aku umpetin ya? Di silent dulu, sorry, Mas. Ya. Udah? Udah? Udah. Udah kasih lihat penonton semua yang ada di rumah? Udah. Kamu pilih satu kartu dari 52 kartu ya. Mas Diki Iya. udah lihat? Iya. Udah lihat ya? Oke, masukin di mana aja. Ih, deg-degan. Nah, kita kocok nih. Ini keren nih, cara nebaknya nih agak lebih keren. Dia pilih kartu bebas, aku nyalain dulu TV. Ada beberapa channel di sini. Di sini ininya. Ganti channelnya. Got dry air coming in from the east. You can Ganti see aja it deh. here in Kamu those kurang ngerti shades nih of kayaknya. Golf suka nggak? Golf biasa aja sih. Dan Lumayan. oke. Kita cari acara-acara lokal aja lah. Iya udah deh. Nah, Ya ini aja. lihat nih Mas, kita akan melakukannya seperti ini nih. Kartu di sini. Lihat. Ada satu kartu di dalam. Terus gimana caranya? Ini satu kartu di dalam. Bisa aku ambil, Mas. Ini di dalam ya, di dalam ya. Penonton ini di dalam ya. di dalam. Aku ambil buatmu Mas. Buatmu ya. Buatmu ya. Aku aku. ambil ya. Lihat. Gak gitu juga kali, serius-serius banget. Ya, ngambilnya kita pakai cara yang lebih keren juga. Gitu kan? Kan kalau diambil gini kan kayak Iya. tadi kan, aku udah keluarin korek, Iya. udah keluarin Kartu kartu nama. nama gitu kan. Iya. Tapi kita keluarinnya tuh pakai cara sebentar. Itu ngapain Ini Bapak? siapa lagi nih Bapak? Woi, jangan kamu. Ngapain? Sebentar. Ngapain sih? Oh, dia balikin kartunya. Kartunya. Ih! Bener loh, kok bisa gitu sih? Tos dulu dong. Ih! Ini tadi siapa? Nongol. Pemirsa, jangan lihat saya bengong begini. Saya bengong banyak hal. Salah satunya takjub dengan apa yang terjadi. Kedua, si bapak-bapak itu, apakah itu jodoh Wika Salim? Kita nggak tahu. Pokoknya kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Itak Show. Ya, masih di Talk Show bersama saya Diki Chandra, Wika Salim, Gongson, dan juga Gali Montana. Ya, saya masih tercengang tadi dengan kartu yang bisa nyampe ke sana. Wika Salim juga tercengang dengan kegantengan cowok yang ngambil kartunya. Sebenarnya nggak nyangka aja kok bisa tiba-tiba muncul terus ngebalikin kartunya itu kan Iya. yang nggak nyampe pikiran aku. Makanya Jadi, kalau kita lagi syuting tuh harus clear kan, makanya harus clear. Betul. Itu tiba-tiba ada orang nyelonong. iya. Iya. Ngapain Tapi lagi emang tadi? kadang-kadang jodoh begitu, Wik. Kita nggak Iya, tahu. nggak tahu di mana ya. Jangan-jangan dia sarjana hukum Trisakti juga. Kan saya trauma dengan sarjana hukum. Coba dong mungkin AA punya kenalan gitu yang bisa mengajarkan aku untuk membaca pikiran. Karena kadang-kadang aku tuh suka ketipu gitu. Nggak bisa baca pikiran orang gitu. Punya nggak orang atau teman yang bisa bantu aku untuk membaca pikiran? Oke, kamu tinggal pilih. Ada 3 Denny yang saya siapkan di sini. Ada Denny Chandra, Denny Cagur, Denny Darko. Mau yang mana? Yang terakhir aja deh. Hah? Denny Darko boleh? Denny Darko! Apa kabar? Mas Denny, Halo, apa Wika, apa kabar? kabar? Silakan duduk. Iya. Kalau Mas Denny sendiri nguasai aliran apa sih? Kayaknya banyak sih, soalnya hipnotis juga, baca pikiran juga, Iya. memprediksi YouTuber juga. Hah? YouTuber. YouTuber juga. YouTuber, videonya Ada yang viral semua. Kemana nih? Semuanya dipegang. Jadi Kang, sebenarnya yang tadi disebutkan, payungnya itu mentalism namanya. Mentalism. Mentalism. Iya, kalau yang mempopulerkan Deddy Corbuzier yang pertama, Wika. Iya. Jadi Deddy Corbuzier itu membawa mentalism ke Indonesia, makanya dia dibilang mentalis kan. Ya. Nah, itu masuk ke situ. Bahkan Romy Rafael pun hipnosis itu masuk ke payung itu kalau dia perform sebagai seorang mind illusionist atau
seseorang yang bisa menimbulkan ilusi di pikiran penikmatnya. Oke. Seperti itu. Jadi sama sebenarnya, ada semua di situ. Jadi boleh jadi YouTuber juga ya? Kalau YouTuber sama kayak jadi presenter. Jadi Iya. sebenarnya akhirnya jadi cuman cara menunjukkannya yang berbeda. Tapi tetap isinya sama. Bahkan meramal pakai tarot pun masuk, Wika. Kenapa sekarang lebih fokusnya ke sana? Karena kan sekarang ini panggungnya itu sedang tutup, Kang. Betul sih. Orang nggak boleh nonton. Iya, Nah, sedangkan kami itu butuh penonton. betul. Akhirnya kita perlu satu media yang lain. Kita pindah ke YouTube agar bisa menjangkau orang yang lebih banyak. Kalau saya itu akhirnya meramal, itu saya karena permintaan. Kayak misalkan penasaran, kapan sih ini Wika dapat jodoh seperti Iya. itu, fans-fansnya. Itu nelfon ke saya, minta dibukain seperti itu. Karena permintaan ya. Iya, Karena seperti banyaknya itu. permintaan, benar-benar. Terus, Terus kan yang paling viral yang apa? viral itu yang tentang kematiannya Bayu juga, itu kan Iya, viral juga. Bayu yang barusan, karena tanggal 1 Juli kemarin kebetulan beliau berpulang. Iya. Nah, ada salah satu konten saya itu 1 tahun sebelumnya itu bilang seperti ini, Mbak Yu, sebagai seorang yang bisa melihat masa depan, pertanyaan paling sering diberikan kepada saya itu adalah, coba, lo bisa nggak ngeramal kematian lo sendiri? Nah, sekarang saya nih, mewakili orang-orang ini tadi, nanya kepada Mbak Yu, Mbak Yu sudah tahu atau belum Mbak Yu akan meninggal kapan? Langsung dijawab, tahu Mas. Nah, akhirnya ya itu yang jadi viral, ternyata Mbak Yu sudah meramalkan kapan dia akan meninggal dunia. Setelah Mbak Yu udah kan, Mbak Yu. Sebelumnya juga pernah kan Jupe ya, kalau nggak salah yang Almarhumah pakai Mbak Betul, Jupe, iya. iya. Tapi pada dasar sebenarnya saya itu nggak secara langsung. Ini masih di Viva Group juga. Jadi Oke. acaranya waktu itu Facebookers di Betul, Antv. ya, Antv ya. Itu Jupe itu ramalannya bunyinya itu cuman kalau boleh disingkat adalah kayaknya Jupe ini akan sendiri sampai akhir hayat lah, intinya itu. Nah, saya nggak bilang meninggalnya kapan, tapi ada salah satu media bilang Denny Darko ini sudah mengetahui kapan almarhumah Jupe akan meninggal dunia. Kadang-kadang pemberitaan juga Iya, yang bisa membungkus viralnya Kontroversi, itu. ya. Tapi gimana perasaan Denny sendiri? Sekarang kan banyak juga netizen yang akhirnya ya bisa bilang mungkin protes, mungkin bully atau apa karena yang akhirnya dianggap mendahului takdir Tuhan lah, dianggap So tahu pansos gitu-gitu, lah atau apa ya. itu gimana menyikapi itu? Saya pribadi saat diingatkan seperti itu saya terima kasih. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada para orang-orang yang protes ini bahwa apa yang saya lakukan ini bukan seperti yang mereka tuduhkan. Kalau dibilang mendahului Tuhan, saya ini tidak meramalkan secara pasti. Jadi saya bilang ini melihat tanda. Sama seperti kalau misalkan Wika mau pulang, terus lihat, waduh, ini ternyata masih macet. Ya udah deh, saya makan dulu di restoran sebelah. Karena kan kita lihat ke Google GPS, betul. atau apa? Ini masih, wah 2 jam lagi, buang-buang waktu, saya di Estimasi, sini ya, aja, ya. iya. Nah, Bisa. sifatnya sama, mengumpulkan faktor-faktor yang menentukan dan menyimpulkan, Kang. Jadi Tapi apakah kita akan berangkat atau tidak, kan keputusannya ada di kita. betul. Betul. Dan ini nggak ada kaitannya sama magic ya sebetulnya. Oh, magic iya, mistis tidak. Mistis tidak. Oke, Mistis magic tidak, tidak. paranormal Malah- tidak. Malah Betul. bukan ke mistis ya, tapi ke Iya, mistis. ini ke magic ya. Bedanya magic sama mistis apa? Magic sama mistis? Oke, bahasanya berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau Oke. magic Indonesia MAJIK nih, magic Oke, seperti magic, itu. ah. Nah, kalau magic yang di luar negeri, Aha. itu lebih ke seni pertunjukan Saya pertunjukan. yang bisa merubah kita Oke. dengan sebuah trik pertunjukan keajaiban. Kalau mistis benar-benar orang itu percaya sekali bahwa misalkan saya pengen album saya nanti naik, Ya. Mbah Ki Eyang seperti Iya. itu. Saya harus ngapain? Nah, terus yang dilakukan itu sesuatu yang nggak ada hubungannya, Kang. Kamu tanam ini di sana, kamu sembelih ini di mana? Saya nggak melakukan itu. Nah, kalau mistis itu ada satu logika yang terpotong. Ada yang gitu ya, betul Iya. betul. Ada Bedanya di situ. yang- tetap di Talk Show masih bersama kami semua di sini. Waduh. Segala damai datang saat yang Oke, masih bersama saya Diki Chandra Wika Salim dan juga Kamoson dan dua ilusionis Ilusionis. luar biasa di Darko dan Gali Montana. Tadi mau ngeramal apa silahkan sama Wika, silahkan sok bebas. Jadi orang itu taunya meramal itu seperti ini. Misalkan saya begini, terus saya lihat kayaknya kalau dibilang jodohnya Wika ke depan, ini seseorang yang ganteng.
Tapi gantengnya dulu nih kayaknya. Ya. Udah lewat masa gantengnya. Sebentar. Mirip artis. Wah, Oke. artis mana nih, lokal apa? Oh, lokal. Ya. Ariel Noah lebih senior lagi. Komedian, Komedian. rambutnya keriting. Komedian tuh komedian apa? Ada Jayakarta Group, ada Nah, Empat Sekawan. Dan Iya. di sini ada juga yang kayak Empat Sekawan nih. Panggilin Iya. coba di ada bawah orang, sini. bentar ya. Nih. Dia lagi bokeh-bokeh juga. Kajen. Lagi bokeh-bokeh udah masuk. Nah, kalau orang meramalnya nggak pakai alat, takutnya Iya. meleset kayak begitu. Gitu Oh, ini loh. meleset. Iya, Iya, iya. Meleset siapa sih? Meleset dari mana? Ini udah pas kok. Enggak, ini pasnya jadi bapak gua ini. Pasnya jadi Bang Ian, papi. makasih Bang Ian. Oh, Kang Ayah masuk Aduh. TV. Salam tuh sama bini di rumah. Oke, sekarang kita pakai kartu yang beneran. Jadi, Wika, ini Iya. sudah saya sterilisasi. Iya. Jadi seharusnya aman. Mangga ini diacak dulu kartunya. Diapain? Acak-acak. Dikocok. Iya, dikocok. Kenapa pakai kartu, Kang? Karena kartu ini ada banyak sekali gambar yang menyimbolkan apa yang akan terjadi hari ini dan apa masa lalu yang mempengaruhi. Oke, ambilkan 3 kartu. Nah, Iya, apa tuh? ada 3 kartu yang berbeda-beda dan satu kartu ini terbalik nih ya. Kita pertama pakai kartu The Page of Swords dulu. Itu apa? Oke, ya. Nah, ini adalah seorang, kalau kita bilang pangeran bangsawan yang mengunus pedang. Pedang itu salah satu perlambang yang melambangkan kepastian, angka, melambangkan masa depan yang lebih jelas dan sebagainya. Jadi kalau kita ngomongin masalah jodoh, Tapi bawa pedang itu debt collector kali enggak? Ya Allah. yang saya lihat di sini memakai seragam. Pakai seragam. Iya. Biasanya kan ada wanita tuh suka pria yang berseragam. Nah, Oh, yang lagi viral sekarang Pol PP. enggak, tapi sebentar. Sama-sama pakai sepatu yang hampir sama seperti itu soalnya. Jadi kalau bukan Sepatu bot TNI, gitu? polisi, sebentar. Seseorang yang memiliki pedang ini komando, jadi dia punya anak buah. Punya anak buah. Menurut ada hierarki di sana. Kita lihat lagi kenapa kok seperti itu? Karena kalau menurut saya, Wika ini kayak ada rasa nggak enak waktu Kang Diki cerita. Emang saudara? Pas tadi saya ngomongin masalah jodoh ada kerasa nggak enak gitu maksudnya. Nah, Kenapa? sebentar. Nggak enak Mas, cuek aja Wika. Balik, gua nggak balik. Lah nggak apa-apa kan mantan gue juga udah nikah lagi, masa gue belum nikah? Oke, ini mantan adik ipar saya. Oh, serius? Iya. Masya Allah, saya baru tahu ini. Iya, saya juga baru tahu tadi. Aneh. Oke, saya lanjutin. Karena ada satu hal yang di sini itu kenapa Wika butuh seragam, butuh itu. Wika ini butuh kepastian. Ya, selama ini tuh terlalu banyak ketidakpastian dalam hidupnya, membuat dia ini semakin gelisah. Dan kalau saya pikir di sini ada satu lagi, Wika ini nantinya akan jadi seseorang yang dia akan tetap bisa berkarir walaupun sudah menikah. Tetapi memang akhirnya dia akan lebih mengutamakan keluarga karena akhirnya Wika ini merasa bahwa selama ini yang dilakukan tujuannya cuma satu, kembali ke rumah, punya keluarga, dan nanti dia akan hidup bersama. Wika ini sebenarnya lebih suka di rumah sama keluarga dan orang-orang yang disayanginya. Jadi membaca kartu itu dari gambar-gambar yang diterjemahkan, Kang. Gitu ya. Tapi bro, kalau sebetulnya kalau Kang Denny sama Gali ini sama dulu udah kenal lama atau ada komunitas tersendiri di Lisionis ini? Kita satu TV show dulu. Iya, Satu TV show. gini, TV show. mungkin kalau ditanya apakah kita dari komunitas yang sama, sebenarnya tidak. Tapi kita itu ketemu di sebuah acara TV, terus kebetulan magician lain itu membuat komunitas, mereka nggak mau temenan sama kita, jadi akhirnya kita yang Jadi akhirnya. kita ibaratnya originally stand alone. Kita berdiri sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nggak- Diri sendiri. Oh Ya, sebetulnya karena nggak ada yang mau temenan kenapa? sama kita. Kok nggak ditemenin emang? Kenapa? Biasanya kan apa kalau karena nggak kalian jarang mandi atau gimana? kenapa nggak yang ditemenin? lain bikin komunitas kok kalian nggak diajak alasan? Jadi mungkin beberapa magician seperti itu melihat kalau apa yang kita pikirkan ini kita itu terlalu menggabungkan banyak hal yang
berhubungan dengan hal-hal yang lain gitu, Kang. Sedangkan beberapa magician itu pengennya kalau magic itu ya magic aja gitu. Pakemnya gitu. Iya, gitu ya. kayak Gali ini kan akhirnya dengan teknologi ini kan nggak pure magic. Iya, Kayak iya. pure sulap itu harus pakai kartu remi, ngeluarin kelinci, ngilangin barang dan sebagainya. Nah, kami berdua ini bergerak di bidang kalau corporate mau meluncing produk, ganti logo, atau misalkan mau memunculkan direksinya di atas panggung saat ada acara awarding. Nah, kami masuk di situ. Nah, kadang-kadang saat acara seperti itu terjadi, Kang, kami ini terpaksa harus kayak kameramen, MC, direktur perusahaan ini kan harus kita bocorkan agar mereka, karena mereka yang akan dimunculin kan. Betul. Nah, ini beberapa magician tidak setuju. Oke. Jadi ilmu ini tuh memang harus dipegang dan ditutup rapat. Tapi kami ini dianggapnya terlalu jualan, seperti itu. Gitu ya. Aslinya jualan? Kan saya nanya. Jualan apa sih? Jualan apa? Saya juga bingung jualan apa. Ya itu tadi, karena kami lebih mengutamakan ke pertunjukan bukan di seninya. Tapi itu kan realistis juga dong, nggak apa-apa kan. Jadi seperti wayang golek itu kan dimarahin juga ada pakem A, pakem B segala macam. Tapi Betul. almarhum Asep Sunar-Sunarja bikin ada yang bisa muntah, aish kamu goblok gitu kan. Tapi kan menjadi Betul. akhirnya anak muda jadi lebih tahu, dia nggak Betul. boring nih gitu kan. Betul, Nggak ada tapi masalah, kan saya juga kenal dengan dalang wayang golek tapi Betawi ya waktu Ada itu. juga? Iya. Aha. Dia mengatakan dia pun itu mengalami penentangan dari yang tradisional kan. Memang ada, Iya. pasti ada, Nah, iya. jadi kalau menurut saya ya itu sesuatu Sah-sah yang aja wajar. ya. Nah, yang penting kan kita tujuannya sama. Tapi yang jelas memang Denny ini menyimpang kalau menurut saya. Hah? Kok menyimpang? Ya karena dia kan kalau nggak salah dari ITB, kenapa jadi malah ilusionis gitu loh. Saya pun 2019 sempat ngajar sempat ngambil lagi pasca sarjana. Sebenarnya saya sama Gali ini punya satu tujuan yang sama. Kadang-kadang orang itu menganggap kalau seni itu, Wika, itu saat kita lulus SMA harus memilih antara mau jadi seniman atau sekolah. Oke. Nah, saya pengen bilang sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan waktu, dua-duanya itu bisa kita lakukan. Kan ada stigma, Wika, bahwa kalau mau sukses di seni, tinggalin sekolah, utamakan karir kamu. Padahal tidak. Gali pun akhirnya juga bisa selesaikan pendidikan sarjana hukumnya. Saya juga sempat mengajar dan malah seharusnya tahun ini bisa S3 tapi nunggu tahun depan gara-gara pandemi kan. Pandemi. Iya, Tapi nggak kepikiran ya di yang hukum suatu saat, oke deh next suatu saat gue mungkin jadi pengacara. Ada nggak kepikiran terus mungkin di teknik saya nggak ngerti itu jurusannya kemana. Saya pun sebenarnya akhirnya lari ke tarot ini kan. Ini sebenarnya bahan untuk saya membuat nanti itu disertasinya. Waktu doktoral nanti. Jadi kenapa kok orang saat dinasehati sesuatu dengan embel-embel mistis di Indonesia itu lebih percaya dibandingkan kalau dikasih tahu nih loh, data kemarin meninggal 2.000 orang. Data ini sekitar sekian ribu orang, tapi nggak mau pakai masker. Dia nggak mau prokes seperti itu. Nah, tapi begitu yang ngomong itu peramal, mereka tuh mau dengerin gitu. Nah, ini yang pengen saya pelajari. Faktor-faktornya itu tadi siapa tahu kalau kita bisa menemukan, kita akan menemukan komunikasi massa yang tepat untuk menyampaikan. Nah, sambungannya apa kalau dengan itu? Karena ini kan sebenarnya karya seni, lukisan ini. Yang saya lihat itu tadi. Kita akan lanjutkan obrolan kita dengan dua sahabat ini setelah yang satu ini tetap di E-Talk Show. Masih di Talk Show bersama saya di channel Wika Salim Kamoson, juga di Darko dan Gali Montana. Tapi kita mau lihat performnya Denny dulu, Gali kan udah. Nah, kita akan lihat. Jadi ini ada 2 set kartu, ini merah dan biru. Ini Wika pegang salah satunya. Kalau kita lihat ini cuman 5 kartu yang berbeda. Oke. Gambarnya ada lingkaran, ada wavelength seperti ini, terus ada cross, bintang dan square, sama. Di sini. Nah, caranya begini, Wika pegang, oke, diacak kartunya. Terus kayak tadi saya contohkan dengan mengambil kartu mana aja, terus kita tunjukkan begitu. Kartunya sama atau tidak. Nah, kalau ternyata kartunya sama, ini juga belum dianggap berhasil. Dia harus 5 kartu ini sama semua. Nah, saya akan mereplikasi tes ini tadi, tapi dengan orang yang ada di sini. Wika pilih, mau yang hitam atau yang merah? Merah.
kasih saya satu set yang mana aja. Oke. Oke. Saya akan letakkan kartu ini, di sini saya selipin satu-satu. Nanti Wika akan mencocokkan, kira-kira saya meletakkan kartu apa saja. Bisa mengerti? Paham. Tapi di belakangin Di dulu belakang, ya. oke. Saya belakangin dulu, biar ada klimaksnya nanti. Nah, kalau saya lihat, kamu sambil kocok aja kartunya. Sambil kocok, terus Nah, oke. Saya kalau lihat kamu ini kayaknya akan kartu ini yang keluar dulu. Lalu, Wika kalau stroberi sama coklat lebih suka? coklat. Oke, coklat. Masukkan ke sini. Pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Ini memotong rambut, mau dipendekin kayak dulu lagi atau malah mau dipanjangin? Mau pendek aja. Kayak dulu lagi ya? Dulu aja. Ini di sini. Berarti satu lagi ada di sini. Oke. Kang, Ya? mau yang mana dulu yang mau ditebak Wika? Terserah Wika lah. Bukan, Oh, nanti Wika akan milih kartunya, tapi yang mana? Itu tertutup. Ini aku tutup. Ketutup. Wika, Nggak, kira-kira yang mana? 1, 2, 3, 4, 5 yang mau yang mana? saya mau yang 2. Ini. Ya. Wika, Ya. kedua, ambilin satu kartu tanpa dilihat. Keluar dari sini, atas. Oke, kasih ke Gali. Kalau kedua ya? Kedua ya? Iya, Sini ya? iya. Oke. Kita lihat kalau ternyata cuma satu, ini bisa kebetulan. Oke, kartu berikutnya. Yang mana aja? Ya bebas, yang mana aja. Tapi kamu rasain kira-kira yang mana? Oh. Kang, nomor berapa Kang? Ini. Nomor 4. Oke, berikutnya. Nomor berapa? Nomor 1. 1. Dua lagi. Aku deg-degan. Mana yang mana ini? Sebentar, pegang pakai 2 tangan. Kang, nomor berapa? 5. Kang? 5 tangan 3. Udah. Lil, Ini ambil. yang ini. Ah. Ini kan di sini. Ya. Terakhir. Coba di Nah, baru nomor 3. Nomor berapa? Tinggal terakhir. Deg-degan gua. kira-kira kansnya akan berapa yang benar? Di antara 5. 4. 4. Kenapa kok 4? Karena kalau 1 itu kebetulan. 2 itu artinya teman baik. 3 sahabat. 4 tuh jodoh. Hah? Gimana? 4. 4. Oh, pengen jodoh dia. 5. Kok bisa? Tepuk tangan untuk Kang Diki dan Wika Sali. Wow! Ini tidak ada rekayasa ini, guys. Luar biasa sekali kita tepuk tangan buat mereka berdua. Terima banget, kasih keren untuk banget. hadirannya ke sini. Pokoknya kalau bikin sesuatu yang menginspirasi, jangan mana-mana, tetap di e-talk show, dan minggu depan juga kita akan ketemu lagi di e-talk show bersama saya Diki Chandra Wika Salim dan juga The Chromosom. Terima kasih. Terima Luar kasih Mas biasa. Dani, Mas Terima Gali, kasih, terima Mas kasih Denny. banyak. Bilang luar biasa. Sukses. When I was a